Materi berikutnya yaitu tentang luasan putaran. Jadi kalau kita punya suatu kurva ini bisa berupa garis. Garis ini bisa garis lurus, garis lengkung, kemudian ada elips, hiperbola, parabola dan sebagainya. Pokoknya kurva, kemudian itu diputar mengelilingi suatu garis lurus, maka akan membentuk suatu luasan. Nah, di sini yang perlu Anda perhatikan, ini luasan yang dimaksud adalah luasan putaran. Kemudian garis lurus yang dimaksud tadi itu disebut sumbu putar. Ini. Nah, jadi garis lurus yang dikelilingi oleh kurva itu sumbu putar. Kemudian ini setiap titik pada kurva yang diputar itu akan menjalani suatu lingkaran, artinya akan membentuk suatu lingkaran, ya. Jadi di sini nah, lingkarannya tadi itu disebut lingkaran paralel. Nah, supaya lebih, jadi setiap titik pada kurva yang diputar itu nanti akan membentuk suatu lingkaran yang terletak pada bidang yang tegak lurus dengan sumbu putar. Kemudian titik pusat lingkarannya itu ada pada sumbu putarnya tadi. Terus lingkarannya disebut lingkaran paralel. Nah, sekarang kita lihat. Nah, bidang yang melalui sumbu putar itu disebut bidang meridian. Bidang ini tegak lurus dengan sumbu putar. Sekarang kita lihat, ini salah satu contoh kurva yang diputar. Nah, kembali ke sini. Sekarang garis lurus yang disebut dengan sumbu putar itu yang mana? Jadi bisa sumbu pada koordinat kartesius ini, jadi bisa sumbu X, bisa sumbu Y, bisa sumbu Z. Nah, untuk contoh yang ini itu ini ada suatu kurvanya di sini adalah kurva elips, ya. Nah, kurva elips ini kurvanya, jadi kurvanya yang ini. Nah, ini kurva elips ini itu diputar mengelilingi di sini karena bentuknya seperti ini. Ini sumbu putarnya yang mana? Pusatnya kan ada di sumbu putar, berarti kan ini sumbu putarnya adalah sumbu Y, ya. Ini. Jadi ini sumbu putarnya adalah sumbu Y. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu putarnya. Kemudian lingkaran paralel yang dimaksud di sini itu adalah lingkaran ini yang terbentuk akibat kita memutar elips tadi yang mengelilingi sumbu Y. Nah, ini kan kalau kita iris elipsoida ini akan membentuk permukaan irisannya tadi akan membentuk suatu lingkaran. Ini namanya lingkaran paralel. Jadi lingkaran paralelnya itu tidak hanya satu. Nah, ini ada lingkaran paralelnya, ini juga lingkaran paralel. Yang ini juga lingkaran paralel. Pokoknya setiap kita mengiris ini juga lingkaran paralel. Nah, kemudian bidang ini tadi setiap titik pada kurva ini, titik-titik pada kurva ini kan kalau diputar ke sana tadi kan membentuk suatu
lingkaran tadi, namanya lingkaran paralel, jadi lingkaran paralelnya banyak. Kemudian di sini lingkarannya itu terletak pada bidang. Jadi lingkarannya ini itu membentuk suatu bidang, namanya bidang meridian. Jadi bidang meridian di sini, bidang meridiannya ya bidang yang terbentuk oleh lingkarannya tadi. Ya bisa ini kan bidang, membentuk bidang kan, ini juga membentuk bidang. Nah, ini membentuk bidang. Pokoknya setiap titik yang titik pada kurvanya ini, titik pada kurva ini itu, misalkan kita mengambil titik di sini, dia berputar melalui sumbu Y membentuk suatu lingkaran paralel. Nah, lingkaran paralel ini terletak pada bidang ini namanya bidang meridian. Mengambil titik di sini juga sama, mengambil titik di sini juga sama, dan seterusnya. Karena kan di sini saking banyaknya titik, jadi banyak sekali lingkaran paralelnya. Itu. Nanti kita langsung ke pembahasan berikutnya. Kita langsung ke pembahasan berikutnya, yaitu kalau kurvanya itu berupa elips yang berada pada bidang XOY. Kemudian elips ini diputar mengelilingi sumbu X, ya. Nah, jadi langkah-langkah untuk mencari persamaan elipsoidanya atau persamaan luasan putarannya, di sini kita perhatikan kurva tersebut terletak di bidang apa. Jadi ini ada pertama persamaan kurva apa dulu. Jadi ini karena ini persamaannya adalah persamaan elips pada bidang XOY, maka akan berupa ini. Z-nya itu pasti 0 karena dia berada di bidang bukan XYZ tapi XOY. Nah, kemudian persamaan elips biasa itu kita punya X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau sudah, sekarang kita mengambil sebarang titik pada kurva, ambil sebarang titik T, misalkan X0, Y0, Z0 pada kurva atau elips di sini akan memenuhi persamaan yang di atasnya itu, tapi kita ganti dengan koordinatnya T. Nah, berarti ini Z0 nya itu 0, terus X0 kuadrat per A kuadrat ditambah Y0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kita beri persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, sekarang kalau sudah persamaan bidang yang melalui T dan tegak lurus ini tegak lurus sumbu putarnya. Sumbu putarnya tadi kan sumbu X.
Jadi persamaan yang ini, X ini X sama dengan X0 ini mengikuti sumbu putarnya. Jadi kalau sumbu putarnya X, maka di sini X sama dengan X0. Nanti kalau sumbu putarnya Y, ya Y sama dengan Y0. Kalau sumbu putarnya berupa persamaan garis yang lain, yang mengikuti, tinggal kita substitusi dari koordinat titik T ke persamaan sumbu putarnya tadi. Jadi misalkan Anda punya persamaan sumbu putar selain sumbu koordinat, ya berarti nanti substitusi koordinat titik T ini ke dalam persamaan garis yang menjadi sumbu putar Anda. Kemudian kalau sudah, nah karena ini itu kita ada di ruang, jadi kita menggunakan bukan persamaan lingkaran, meskipun bidangnya tadi berupa lingkaran, karena dia ada di ruang, jadi kita menggunakan persamaan bola. Nah, persamaan bola yang melalui T. Nah, jadi yang melalui T ini nanti kita substitusi koordinat titik T-nya ke persamaan bola yang umum dan titik pusatnya di O. Nah, ini yang kita gunakan adalah ini X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat tambah Z0 kuadrat. Nah, ini persamaan ke 3. Ini persamaan bola yang melalui T tadi. Terus berikutnya ini sekarang kita mencari kembali ke persamaan bidang. Jadi ini memang pengerjaannya agak bulat. Persamaan bidang yang melalui T ini persamaan bidangnya ini berupa lingkaran maksud saya. Nah, di sini kita menggabungkan dua ini. Jadi dari dua hal pada ini, dua garis di atasnya ini kita gabungkan, nanti tujuannya untuk menemukan persamaan luasan putaran atau elip, karena ini elip jadi bentuknya elipsoida. Ini berarti X sama dengan X0 dan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat. Ini ditambah Y0 kuadrat tambah Z0 kuadrat. Nah, dari sini kita akan menggunakan persamaan 1, 2, 3, dan 4. Ini saya jadikan persamaan keempat. Sebenarnya 3-nya taruh sini aja wes. Ini bersamaan 3, ini bersamaan ke-4. Saya kecilkan aja. Eliminasi persamaan 1, 2, 3,
3 dan 4. Jadi mengeliminasinya di sini, nanti persamaan elipsoidanya itu berasal dari sini ya. Nah, pertama kita perhatikan bahwa persamaan 1 Z0 nya sama dengan 0. Jadi di sini kita tulis X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat Nah, di sini berdasarkan persamaan 1 Z0 nya sama dengan 0. Berarti ini X, ini saya tulis detail ya, Nah, ini jadinya kan X kuadrat tambah Y0 kuadrat tambah 0. Ini saya tulisi dari persamaan 1. Kemudian kita lanjut ke persamaan 3. Nah, di sini ini persamaan 3 itu X sama dengan X0. Berarti dari sini ini X-nya sama dengan ini bisa kita hilangkan. Jadi ini saya tulis saja pencoretannya supaya nanti jelas. Nah, ini saya hilangkan. Nah, ini dari persamaan 3. Nanti kalau Anda mengerjakan tidak harus detail ini sih, maksud saya supaya jelas saja. Nah, kalau sudah, ini sekarang yang kita miliki itu tinggal Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan Y0 kuadrat. Nah, ini kita jadikan persamaan 5. Sekarang kalau sudah, kita kembalikan pada persamaan 2. Substitusi persamaan mana tadi? 3 dan 5 ke persamaan 2. Nah, persamaan 2 itu ini X0 kuadrat per A kuadrat tambah Y0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Tinggal kita substitusi ini ke bagian ini. Jadi akan kita peroleh, untuk memperoleh persamaan luasan putaran. Luasan putarannya ini berupa elipsoida. Berarti diperoleh X kuadrat per A kuadrat ditambah Y0 nya kita ganti dengan yang ini, Y kuadrat tambah Z kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ya, ini adalah persamaan luasan putaran elips, yaitu elipsoida tadi yang berada pada bidang XOY dan diputar mengelilingi sumbu X. Nanti akan beda lagi kalau contoh gambar ini itu yang diputar mengelilingi sumbu Y. Nah,
kita coba yang diputar mengelilingi sumbu Y. Itu.